Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio yang tetap antara dua suku yang berdekatan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 2, 6, 18, 54, dan 162 ya. Dimana 2 ke 6 itu adalah dikali 3. 6 ke 18 sama ya, ternyata juga dikali 3. 18 ke 54 juga sama ya, dikali 3 dan seterusnya. Berarti ini merupakan barisan geometri ya, karena memiliki rasio yang tetap. Istilah-istilah dalam barisan geometri. UN itu berarti suku ke N. Kita nanti tergantung sama N yang kita masukkan ya. Perhatikan contoh ini. U1 berarti berapa? 2 ya, karena suku pertamanya adalah 2. U2 nya 6. U3 nya 18. U4 nya 54. U5 nya 162 dan seterusnya. A itu suku pertama ya, berarti A itu U1. Kalau di contoh ini berarti A-nya adalah 2. R itu rasio pembanding antar sukunya, berarti kita tulis U2 per U1 ya, atau juga U3 per U2 atau U4 per U3, atau secara rumus bisa ditulis R itu UN per UN-1, perbandingan suku dengan suku sebelumnya. Ini yang disebut rasio antar sukunya ya. Di contoh ini berarti rasionya adalah U2 per U1, 6 per 2 hasilnya 3. Ketemu tadi ya, sama dengan yang dikalikan tadi ya, itu rasionya. UN rumusnya apa? Suku ke N itu yaitu AR pangkat N-1 ya, diingat-ingat ya, rumus suku ke N itu UN sama dengan AR pangkat N-1. Misalkan di contoh ini kita akan mencari U4 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja. N-nya 4, A-nya kita masukkan 2, R-nya kita masukkan 3 ya. Pangkatnya kita selesaikan dulu, 4 dikurangi 1, pangkatnya menjadi 3 ya, 3 pangkat 3, yaitu 27, kita kalikan 2, hasilnya 54. Jadi ketemu suku keempatnya itu 54. Sama ya, terbukti dengan barisan tadi. Jadi rumus matematika barisan geometri ini adalah benar. Perhatikan contoh satu ini ya. Suatu barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48. Maka tentukan suku yang ke-7 dan yang B. 768 merupakan suku yang keberapa? Kita jawab yang A dulu ya. Nah, kita tulis dulu A sama R-nya ya. Jadi A tadi apa? Suku pertama. Di contoh pertama ini yaitu 3 ya. Sedangkan R-nya U2 per U1. U2-nya 6, U1-nya 3 ya. 6 per 3 hasilnya 2. Jadi A-nya 3, R-nya 2. Untuk yang A, yang ditanya adalah suku ke-7. Berarti kita gunakan UN ya. Apa rumusnya UN tadi? Yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Karena suku ke-7 berarti nanti N-nya kita ganti 7 ya. N-nya kita masukkan 3, R-nya kita masukkan 2 ya. Nanti ketemu berapa? 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Kita kalikan 3, nanti suku ke-7 nya ternyata ketemu berapa? 192. Paham ya? Jadi untuk soal seperti ini kita harus mencari A dan R nya terlebih dahulu. Kita ke soal B. 768 itu merupakan suku keberapa? Berarti ini kita mencari N nya ya. Tadi A dan R nya sudah ketemu ya. A nya 3, R nya 2. Kita masukkan ke rumus, UN nya sudah ketemu, yaitu berapa? 768 ya. Jadi karena kita mencari N nya, maka 3 kita pindah ruas dulu ke kiri ya, karena perkalian pindah ruasnya menjadi pembagian ya. 768 dibagi 3, ternyata hasilnya
256 ya. Karena ini 2 pangkat, maka 256 ini kita rubah menjadi 2 pangkat juga. Ternyata 256 itu 2 pangkat 8 ya. Nah, ini karena sudah 2 pangkat dan 2 pangkat, sama-sama 2 pangkatnya, maka duanya bisa kita coret sehingga menghasilkan persamaan 8 sama dengan n-1 ya. Karena tujuannya mencari n, maka -1 kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi 8 ditambah 1. Nah, nanti n-nya ketemu 9 ya. Jadi 768 itu merupakan suku ke 9. Paham anak-anak? Perhatikan contoh soal yang kedua ini ya, suatu barisan geometri, misalkan 81, 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Maka tentukan yang pertama rumus suku ke n, yang kedua seperti 27 itu merupakan suku ke berapa. Kita akan membahas yang A dulu ya. Kita cari A dan R-nya. A itu suku pertama, berarti nanti A-nya ketemu 81, sedangkan R-nya itu perbandingan U2 per U1, yaitu 27 dibanding 81 atau 27 per 81. Bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 27 ya. 27 dibagi 27, hasilnya 1, 81 dibagi 27, nanti hasilnya 3. Rumus suku ke N, UN yaitu AR pangkat N-1, A-nya kita masukkan 81, R-nya kita masukkan 1/3 ya. Masih ingat rumus ini? A pangkat N, maka sama dengan A pangkat min N, menjadi negatif ya. 1/3 pangkat 1, karena tadi di samping 1/3 itu tidak ditulis pangkatnya, berarti itu pangkatnya adalah 1. Berarti kita rubah menjadi 3 pangkat min 1 ya. 81 kita rubah menjadi 3 pangkat juga, berarti 81 itu 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat min 1 dikali dipangkatkan n min 1. A pangkat M, rumus yang dulu pernah kita pelajari ya. A pangkat M dipangkatkan N, pangkat dipangkatkan, maka itu pangkatnya nanti berubah menjadi perkalian ya. Berarti A pangkat M dikali N. Jadi nanti ini kita kalikan dengan min 1, kita kalikan dengan N, min 1 kita kalikan dengan min 1 ya. Sehingga kita dapatkan min 1 kali N itu min N, min 1 dikali min 1 itu plus ya, karena min kali min ya, plus 1. Nah, rumus ini juga ya, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan, karena perkalian pangkat, nanti pangkatnya menjadi penjumlahan. Jadi karena 3 pangkat dan 3 pangkat sama-sama 3, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, berarti ini yang bisa kita jumlahkan adalah 4 dan 1. Jadi nanti UN-nya ketemu rumus, yaitu 3 pangkat N, 3 pangkat 5 dikurangi N ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang A, rumus suku ke N, UN sama dengan 3 pangkat 5 min N. Misalkan kita mau membuktikan apakah benar rumus yang sudah kita temukan itu benar, maka kita bisa buktikan ya. UN sama dengan 3 pangkat 5 min N. Misalkan kita akan membuktikan untuk rumus U yang keempat ya, berarti N-nya tinggal kita ganti 4. 5 dikurangi 4 berapa? 1 ya. Berarti suku keempatnya ketemu 3. Sesuai dengan soalnya, berarti rumus yang kita temukan tadi itu sudah benar. Paham ya? Pada bagian ini kita akan membahas yang B, yaitu pertanyaan 1/27 itu merupakan suku ke berapa ya. Nanti kita akan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, jika kita tadi belum menemukan rumus suku ke N-nya ya. Nanti cara yang kedua, dengan menggunakan rumus suku ke N yang sudah ketemu di jawaban yang A tadi ya. Nah, A-nya 81, N-nya tadi sudah ketemu 1/3 ya. Jadi kita masukkan ke rumus UN-nya. UN sama dengan AR pangkat N-1, A-nya kita masukkan 81, R-nya kita masukkan 1/3, sedangkan yang ditanya adalah 1/27, itu berarti kita masukkan ke UN-nya ya. Kita akan mencari N-nya. Jadi ini variabel yang belum ketemu adalah N-nya.
1/27 sama dengan 81 dikali 1/3 N pangkat 1 ya, min 1 ya. Jadi ini semua merupakan bilangan 3 pangkat 3 pangkat. Jadi semua bilangan ini kita rubah menjadi 3 pangkat semuanya ya. Nah, jadi karena yang tujuannya mencari N, maka 81 kita pindah ruas. Karena perkalian, pindah ruasnya menjadi pembagian ya, dibagi 81. Karena dibagi, kita rubah menjadi perkalian, menjadi 1/81 ya. Nah, 27 kita rubah menjadi 3 pangkat ya, 3 pangkat 3. Berarti 1/27 itu kita rubah menjadi 1/3 pangkat 3, sedangkan 1/81 kita rubah menjadi 1/3 pangkat 4. Masih ingat sifat ini tadi ya? Kalau perkalian menjadi tambah ya, jadi ini karena 3 pangkat 3 pangkat, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 4 yaitu 7 ya. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1/3 pangkat 7. Karena sama-sama 1/3 pangkat, 1/3 pangkat, berarti 1/3-nya bisa kita coret ya. Sehingga kita menemukan suatu persamaan 7 sama dengan N-1. Karena tujuannya mencari N, berarti min 1 kita pindah ruas. Berarti menjadi 7 ditambah 1 ya. Jadi nanti N-nya ketemu 8. Jadi 1/27 itu merupakan suku ke-8. Misalkan kita sekarang ke cara yang kedua ya. Tadi pertanyaan yang A kita sudah menemukan rumus ya. Rumus UN-nya adalah 3 pangkat 5 min N ya. Nah, jadi UN-nya 1/27 ya. Kita rubah 1/27 itu 3 pangkat 3. Kita naikkan atau kita jadi pembilang sehingga seperti yang tadi ya, maka menjadi negatif ketika menjadi pembilang. Nah, jadi ini karena sudah 3 pangkat 3 pangkat, berarti ini bisa kita coret ya, 3-nya, sehingga menemukan persamaan min 3 sama dengan 5 dikurangi N ya. Biar N-nya positif, maka kita pindah ruas saja ke kiri, sedangkan min 3-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi nanti N-nya ketemu 8. Sama ya hasilnya ya, sama-sama suku ke-8-nya. Perhatikan contoh yang ketiga ini ya. Jumlah calon jamaah haji di suatu daerah pada tahun pertama adalah 1.000 orang. Jika setiap tahun bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, maka banyaknya calon haji pada tahun kelima adalah, kita cari dulu yang diketahui apa ya. Karena pada tahun pertama berarti itu merupakan A-nya atau suku pertamanya, yaitu 1.000. Ada kata-kata jika setiap tahun bertambah 2 kali lipat ya. 2 kali lipat ini berarti dia barisannya geometri. Nanti berarti R-nya ya, berarti R-nya adalah 2. Yang ditanyakan banyaknya calon jamaah haji pada tahun kelima, berarti itu nanti N-nya adalah 5. Nanti yang ditanyakan adalah U5-nya ya. Jadi kita tuliskan dulu rumus UN-nya, yaitu AR pangkat N-1, U5, N-nya 5, A-nya kita masukkan 1.000, R-nya kita masukkan 2, N-nya kita masukkan 5 ya. 5 dikurangi 1, nanti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nanti 16 dikalikan 1.000, nanti hasilnya adalah 16.000. Jadi ada calon jamaah haji sebanyak berapa? 16.000 pada tahun ke-5. Perhatikan pada slide ini kita akan membahas contoh yang keempat ya. Misalkan ada suatu soal, diketahui suku ke-2 dan suku ke-6 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 64. Maka suku ke-10 barisan geometri tersebut adalah, maka karena yang diketahui suku ke-2 dan suku ke-6, maka kita tuliskan U2 adalah 4 dan U6 adalah 64. Masih ingat ya rumus UN, yaitu AR pangkat N-1. Misalkan UN itu kita ganti U2, berarti N-nya kita ganti 2 ya. Jadi
U2 sama dengan AR pangkat 2 dikurangi 1, berarti menjadi AR ya. Kalau U6 berarti E-nya kita ganti 6, berarti AR pangkat 6 min 1 sama dengan AR pangkat 5. Jadi U2 itu sama saja dengan AR, sedangkan U6 itu sama saja dengan AR pangkat 5. Jadi pangkatnya berkurang 1 dari N-nya ya. Jadi kalau U10 misalkan berarti AR pangkat 9. Sedangkan U8 berarti sama dengan AR pangkat 7. Jadi berkurang 1 dari N-nya ya. Jadi U2 ini kita rubah menjadi AR, berarti AR sama dengan 4. Sedangkan U6 itu AR pangkat 5 sama dengan 64. Maka caranya adalah kita gunakan perbandingan ya. U6 per U2, jadi suku yang terbesar, N-nya yang besar kita taruh di atas, berarti U6 per U2. Tadi U6 apa? AR pangkat 5 ya, sedangkan U2-nya adalah AR. AR pangkat 5 adalah 64, sedangkan AR sama dengan 4. Sama-sama A bisa kita coret ya. Masih ingat rumus ini? A pangkat M per A pangkat N, karena pembagian, maka nanti pangkatnya dikurangi. Jadi ini R pangkat 5, R per R pangkat 1, berarti tinggal dikurangi saja. 5 dikurangi 1, berarti R-nya pangkat 4 ya. 64 dibagi 4 berapa hasilnya? 16 ya. Jadi 16 kita rubah juga menjadi 2 pangkat 4. 4-nya bisa kita coret, jadi nanti ketemu R sama dengan 2. Karena R-nya sudah ketemu 2, yang belum ketemu adalah A-nya ya. Jadi kita menggunakan suatu persamaan yang tadi, AR sama dengan 4. Atau AR pangkat 5 sama dengan 64, boleh. Kita ambil yang termudah dulu aja ya. Jadi AR sama dengan 4. R-nya barusan ketemu berapa? 2 ya. Jadi kita masukkan 2. A kali 2 sama dengan 4, maka A-nya adalah 4 dibagi 2. Nanti A-nya ketemu 2 ya. Jadi A-nya sudah 2, R-nya sudah ketemu 2 juga. Tinggal kita masukkan saja. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 ya. Berarti U10. A-nya kita masukkan 2, R-nya kita masukkan 2, N-nya kita masukkan 10 ya. Berarti 10 dikurangi 1, 2 pangkat 9. Nanti tinggal ditambahkan saja ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 9, 1 ditambah 9, pangkatnya nanti menjadi 10. Jadi U10 sama dengan 2 pangkat 10, kalau kita hitung akan menghasilkan 1024. Jadi suku ke-10 barisan tersebut adalah 1024. Paham ya anak-anakku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.